di sini saya akan mencontohkan untuk tutorial bagaimana analisa reaksi perletakan di software SAP 2000 sebagai referensi teman-teman untuk mengecek ulang apakah soal yang teman-teman kerjakan secara manual itu sudah benar atau belum. Baik, soal yang akan saya kerjakan tersebut ialah seperti ini. Reaksi perletakan sederhana dan ada beban terpusat di tengah sebesar 2 ton, kemudian dengan jarak 4 meter. Baik, langsung saja kita masuk ke softwarenya. Yang pertama itu setting dulu unitsnya sesuai dengan soal yang akan teman-teman kerjakan. Selanjutnya masuk ke template BIM yang sesuai dengan soal, atau teman-teman bisa analisa struktur menggunakan template-template ini sesuai dengan case yang akan teman-teman kerjakan. Baik, langsung saja. Span yang kita gunakan itu 1, teman-teman. Jaraknya itu 4 meter. Untuk memudahkan teman-teman, view-nya buat di extrude saja. Disini dulu, ini saya menggunakan SAP versi 26. Mungkin ada sedikit perbedaan pada tools atau view pada softwarenya. Apabila teman-teman menggunakan versi yang lebih rendah, bisa disesuaikan saja. Hal yang pertama kita lakukan ialah mendefine untuk load pattern yang akan kita buat, yaitu kita buat dengan nama SDL beban yang akan kita load. Kemudian untuk tipenya kita masukkan sugar depth, kemudian ditambahkan. Oke. Baik, setelah load patternnya sudah terdefine, kita langsung saja untuk memasukkan beban terpusat yang ada di tengah, yang sebesar 2 ton. Caranya, pertama kita select dulu batangnya, selanjutnya klik assign. Nah, untuk memasukkan beban itu berada di frame loads. Apabila untuk beban terpusat itu kita masukkan di point. Apabila teman-teman mengerjakan beban untuk beban merata itu di distribute, baik, kita masukkan di point. Nah, untuk load patternnya itu kita ganti ke SDL seperti awal tadi. Kemudian ini ubah saja untuk relative distance-nya, bisa teman-teman setting di menggunakan relative distance atau absolute, tergantung bagaimana pemahaman teman-teman. Baik, saya di sini akan menggunakan absolute. Beban yang kita masukkan itu, teman-teman masukkan bebannya untuk apabila beban yang masukkan itu tidak berada di reaksi perletakan yang pertama, maka masukkan di lembar yang kedua, 3 atau seterusnya. Caranya kita masukkan itu 2 meter yang berada di tengah. Kemudian untuk bebannya itu 2 meter. Kemudian klik apply. Oke, nah bebannya sudah masuk di sini. Selanjutnya, setelah beban dimasukkan, kita akan run analisis untuk beban yang kita dapat. Case yang kita gunakan di sini hanya SDL. Untuk case dan modal ini kita klik untuk do not run case. Kalau tidak kita gunakan, setelah itu baru run. Untuk mengecek hasilnya,
jarak 0,5 meter itu gaya gesernya sebesar min 1 ton. Kemudian untuk momennya itu 0,5 ton. Defleksi yang terjadi sebesar 0,00073 meter. Atau gaya berada di 3,5 meter itu ada 0,5 meter pada momen dan seterusnya. Oke, teman-teman bisa berkreasi. Bidang momen terbesar dan defleksi terbesar itu berada di tengah tangki karena kan adanya momen terbesar. Oke, baik, saya akan mencontohkan satu soal ini untuk beban merata. Pertama kita ke assign, kita akan kuncinya. Nah, setelah itu baru kita ke assign, reload, baru ke momen, schedule, untuk bebannya kita reset. Nah, selanjutnya masuk ke assign, reload lagi, kemudian ke distribute. Nah, masukkan beban meratanya itu sebesar 2 ton per meter. Sebelumnya saya dulu beban tengah. Setelah itu baru apply. Oke, dan selanjutnya itu run ulang untuk mendapatkan hasil. Ini sudah dimatikan. Atau apabila teman-teman memulai dari awal, maka matikan dulu case depth dan modalnya, kecuali teman-teman diminta untuk analisis pada berat sendiri, pada penampang kemudian berat. Nah, beban yang didapat maksimum yang dapat yaitu 6 ton meter. Seperti tadi bisa dicek kembali dengan flip kanan, arahkan kursa kemudian ke kanan. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Di sini saya masukkan dua pembukaan, ada beban merata dan ada terpusat. Saya lihat di tengah-tengah di sini ada beban terpusat 2 ton. Bisa kita lihat jarak 3 meter, kemudian pada jarak 2 meter itu beban yang paling besar maksimum itu ada di 6 ton meter. Oke, cukup sekian tutorialnya. Terima kasih.